Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing ya informasi terkait beberapa emiten yang akan membagikan dividen ya, khususnya dividen interim nih dengan kumdet di tanggal 10 sampai dengan 14 November ya 2023. Apakah ada yang menarik ya, ataukah mungkin teman-teman juga sudah ada yang punya mungkin ya sahamnya ya. Oke, sebelum kita masuk ke bagian dividen, saya ingin juga menginformasikan beberapa video yang sudah saya buat ya. Sebelumnya juga sudah ada info ya, yang dividen kumdet dari tanggal 7 sampai dengan 10 November. Ada juga video terkait saham Nelly ya, saham transportasi ya, khususnya pelayaran yang labanya sampai dengan September 2003 ini naik sangat tinggi ya, 135% ya. Nah, bagaimana dari prediksi dividennya saya bahas juga di video ini. Lalu ada juga prediksi dividen untuk saham MPMX ya, yang dimiliki oleh Saratoga, dan juga yang terbaru ini adalah terkait review laporan keuangan kuartal 3 Demas ya, Pura Delta Lestari, dan juga ada prediksi dividennya di sini. Untuk teman-teman yang tertarik untuk menonton semua video ini bisa cari di channel Investor Jelata. Nanti juga linknya saya taruh ya di kolom deskripsi, silakan diklik langsung saja. Oke, kita masuk ke emiten pertama ya, dari saham farmasi, yaitu Soho Global Health ya, dengan kode ticker Soho, di mana Soho ini di tahun lalu 2022 pendapatannya naik ke 3,02%, tapi profitnya turun cukup dalam ya, 35%-an. Nah, di tahun 2023 di kuartal 1 profitnya masih turun ya, 60% ya, dibandingkan kuartal 1 2022. Tapi di kuartal 2 dan 3 dia sudah mulai naik banyak ya, terutama di kuartal 2 naik 96%. Di kuartal 3 masih naik juga 23% ya, dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Nah, kalau kita lihat revenue-nya ya, di kuartal 3 ini itu ada kenaikan 8,78% ya, dibandingkan pendapatan di kuartal 2 tahun ini. Sedangkan dari segi profitnya ada kenaikan profit ya sebesar 20,83%. Dan kalau dibandingkan ya kuartal 3 tahun lalu ya, yang hanya 94 miliar, nah kan kuartal 3 tahun ini 116 miliar, berarti ada kenaikan 23,4%. Jadi bisa dibilang pertumbuhan pendapatan maupun dari profit Soho ini cukup bagus ya naiknya ya. Dibandingkan kuartal 2 tahun ini naik, dibandingkan kuartal 3 tahun lalu juga naik cukup besar. Nah, ini adalah rasio dari Soho ya, dimana PER-nya 19,14. Bisa dibilang masih menengah lah ya, tidak terlalu mahal ya, karena dia sempat sampai ke 34,75 kali nih di tahun 2020 ya. PBV-nya 2,57 ya. Ya rata-ratanya memang di sekitar 2,an ini ya, walaupun sempat 3,66 nih ya. Ya, lalu ROE-nya tidak yang paling besar karena dia sempat sampai 24, zaman Covid ya, 24,91% nih ROE-nya. DR-nya 0,81 ya, masih di bawah 1 tapi sudah cukup besar nih, 0,81. Nah, kalau dibandingkan PER dari subsektor farmasi ya yang 9,18, bisa terlihat ini PER-nya Soho cukup tinggi ya dibandingkan rata-rata subsektornya. Begitupun dengan PBV subsektornya tuh hanya 0,47, Soho itu 2,57. Oke, nah Soho ini tidak terlalu liquid ya. Dari chart candlestick-nya juga ya tidak terlalu menarik lah ya kalau untuk di trading ataupun swing ya. Bisa dilihat di sini ya, volumenya kecil ya. Tapi dia rutin membagikan dividen ya. Di mana tahun lalu dividen payout ratio-nya 83,96% nih. Cukup tinggi ya. Nah, di 10 November nanti ya, kumdet 10 November itu dia akan membagikan dividen interim ya, di mana sebesar 19,7 rupiah. Nah, di 10 November ini juga si Soho ini akan melakukan stock split ya, 1:10 ya. Jadi kalau tadi harga sahamnya itu 5.300 ya, berarti kalau stock split nanti dia harganya bagi 10 ya, 530 ya. Jadi dividen interimnya setelah di stock split itu kira-kira 19,7 ya. Ya, bukan 197 tapi 19,7. Sehingga kalau dibandingkan
dengan harga sekarang ya itu 5.300, berarti dividen yieldnya sekitar 0,37 ya. Oke. Ini atau saya salah ya, mungkin bisa di cross check ya, harusnya 197 kali ya kalau masih pakai harga 5.300 ya, tapi nanti kan di tanggal 10 harga sahamnya itu dibagi 10 ya, makanya dividen interimnya juga dibagi 10 ya. Oke. Berarti kalau saya salah ya ini ya, ini harusnya 197 dibagi 5.300, ini berarti sekitar 3,7 ya persennya. Oke, kalau saya salah silahkan tolong direvisi ya di kolom komen ya teman-teman yang mungkin lebih tahu ya mengenai dividen interim dari Soho ini. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten berikutnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe ya. Dan jangan lupa klik loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang mungkin berharga untuk teman-teman. Nah, kita masuk ke emiten kedua, yaitu Budi Starch and Sweetener ya, dengan kode ticker Budi, dimana growth profit dari Budi ini dari tahun ke tahun selalu naik ya. Pandemi tidak berpengaruh nih terhadap Budi ya, jadi dia di tahun 2020 tetap growth ya, walaupun hanya 2%, lalu tumbuh 33% di tahun 2021, dan di tahun lalu dia tumbuh profitnya 6,82% ya. Nah, di periode Januari sampai September 2023 bisa dilihat ya, revenue naik 28% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022, dan net profitnya naik 12,21% ya. Jadi ini luar biasa ini Budi ya, perusahaan yang cukup bagus ini ya, kenaikan profitnya setiap tahun selalu naik gitu ya. Nah, kalau kuartal 3 tahun ini ya, dibandingkan kuartal kemarin, kuartal 2 itu ada kenaikan pendapatan sebesar 28,07% dan income-nya naik 37,5% ya. Walaupun kalau kuartal 3 tahun ini dibandingkan kuartal 3 tahun lalu tuh ada sedikit penurunan ya, 5 miliar ya, alias 18,52%. Tapi tadi secara totalnya dari Januari ke September itu profitnya naik ya, 12,21%. Nah, ini PR dari Budi ya, 11,96 ya, termasuk yang sudah cukup tinggi ya. Kalau dilihat histori dari tahun 2017 ini termasuk tinggi, 11,96. PBV-nya 0,76 ya, masih di bawah 1, tapi kalau dilihat histori dari Budi ya, yang sebelumnya ya 0,3 ya, ini udah termasuk tinggi ya, 0,76. Dan ROE-nya lumayan lah ya, 6,36, dan DER-nya cukup tinggi nih, 1,13. Kalau kita bandingkan dengan subsektor food and beverage ya, dimana PR-nya 12,82 ya, Budi tipis-tipis lah ya, beda-beda tipis di bawahnya. Lalu PBV-nya 3,16, jelas Budi terlihat sangat murah sekali ya dibandingkan rata-rata subsektornya. Dan DER di food and beverage ternyata emang tinggi nih ya, 1,63 ya. Oke, jadi Budi masih di bawahnya rata-rata subsektor food and beverage. Nah, ini chart dari Budi ya, bisa dilihat di sini sejak bulan April Mei ini dia terjadi lonjakan harga ya, dengan volume yang cukup tinggi nih ya. Ya, jadi dia di tahun lalu 2022 sempat menyentuh harga berapa nih, 290 mungkin ya. Oke, lalu setelah itu dia turun sedikit, dan sekarang lagi kecenderungannya saat uptrend sih ya, masih uptrend ya. Masih di atas EMA 200 ya, masih uptrend, dan supportnya itu di 224 ya. Kalau 224 jeblos ya, mungkin dia akan menuju 200 ya. Jadi ada resisten yang cukup kuat nih di 260 ya. Kalau 260 tembus ya, dia bisa lanjut di atas ini ya. Berapa tuh ya? Silakan teman-teman ceklah harga di sini nih ya. 276 mungkin ya, 278 gitu ya. Oke, jadi secara teknikal ya, secara chart dia masih kecenderungannya uptrend ya. Dan Budi ini rutin membagikan dividen ya. Dividen payout ratio-nya ya di antara 30 sampai dengan 45%-an lah gitu ya. Jadi bisa mudah kita prediksi lah dividen payout ratio-nya ya. Nah, biasanya kan dia cuma setahun sekali. Nah, kali ini dia agak beda nih membagi dividen interim ya. Dimana kumdata 10 November dengan besaran dividen interim sebesar Rp6 ya.
Dengan harga penutupan di hari Senin ini Rp254, berarti dividen yield dari interimnya itu 2,36% ya. Ya, ini hanya dividen interimnya, biasanya nanti dividen finalnya nih ya dicampur nih ya, Mei, Juli, Agustus ya. Kalau dia bagi dividen final ya, kadang-kadang kan bisa aja tidak ada pembagian dividen final gitu ya. Oke, kita lanjut ke emiten berikutnya, yaitu Transpower Marine ya. Logistik juga nih ya, tapi dia masuk ke sektor energi nih sebenarnya. Makanya kemarin pas lagi ngomongin apa kemarin ya, Nelly ya. Nah, saham Nelly ya, perbandingan Nelly dengan emiten-emiten pelayaran lainnya seperti SMDR gitu ya. Nah, TPMA ini nggak saya masukin ya, karena ternyata dia masuk ke sektor energi ya, alias di oil and coal, karena dia banyak mengangkut oil ya, minyak dan gas mungkin ya, minyak lah ya. Dimana dia di tahun lalu ya profit itu naik drastis ya, 275% ya dibandingkan tahun 2021. Nah, di tahun ini ya pendapatannya sampai dengan September ya tahun ini dibandingkan sampai September tahun lalu itu masih naik 7,2%, dengan profitnya naik masih cukup besar ya, 39,67% naiknya. Nah, kuartal 3 ini 28 miliar, ada kenaikan 11,69% dibandingkan kuartal 2 tahun ini ya. Sedangkan profitnya itu naik 7,94%. Dan keuntungan kuartal 3 ini dibandingkan kuartal 3 tahun lalu itu ada kenaikan juga 17,24%. Jadi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya maupun kuartal yang sama di tahun lalu itu terjadi kenaikan ya dari sisi income ya. Nah, ini rasio dari TPMA ya, di mana PR-nya 6,49 ya. Ini datanya salah nih, 0 di sini ya. Oke, jadi bisa dibilang sini sebenarnya rata-ratanya ya, karena dia 5, 5, 6 ya. Walaupun sempat beda sendiri 30, tapi ya dia sudah di nilai PR rata-ratanya lah gitu ya. PBV-nya 1,22 ya. Ini kayaknya data tahun 2021 diabain aja ya. Soalnya PBV-nya error juga nih kayaknya ya. Oke, PBV-nya sudah termasuk tinggi ya kalau kita lihat historinya, karena dia sebelum-sebelumnya di bawah 1 ya, sekarang 1,22. ROE-nya paling tinggi memang sih ya kan. Jadi karena ROE-nya naik, mungkin orang yakin ya untuk beli terus si TPMA ini, sehingga PBV-nya ikut naik ya. Dan DER-nya cukup rendah ya, 0,24 ya. Nah, ini saya bandingkannya dengan subsektor oil and gas ya, karena dia masuk ke energi soalnya nih. Dimana PR-nya 5,86 ya, sedikit di atas rata-rata lah ya. PBV 1,93 ya, berarti si TPMA ini masih di bawah rata-rata subsektor oil and gas ya. Untuk subsektor yang pelayarannya bisa teman-teman lihat di video yang judulnya Nelly ya, NELY ya, untuk melihat average subsektor di transportation and logistik. Nah, TPMA ini masih uptrend ya, sempat koreksi sedikit nih ya. Jadi dia ada support di range 605 630 ya. Lalu support selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri di sini. Dan dia masih mencoba rebound ya, tapi ini kita belum tahu ya apakah ini hanya technical rebound sesaat ya, atau dia bisa menembus trendline biru ini ya. Nah, TPMA ini juga rutin memberikan dividen ya, cukup besar nih ya. Rata-rata berapa nih ya, sekitar 50-60% lah ya dividen payout ratio. Tahun lalu cukup besar, 74,4% dividen payout ratio nya. Dan sama seperti yang tadi ya, tadi apa ya, sampai lupa sih ya, Budi ya, biasanya itu kan bagi dividennya setahun sekali ya. Sekarang si TPMA ini juga membagikan dividen interim ya sebesar Rp30 dengan harga penutupan di Senin ya kemarin ya, 6 November Rp680, sehingga dividennya itu 4,41 ya. Jadi cukup besar nih dividen interim dari TPMA. Oke, segitu saja informasi 3 emiten berarti ya yang akan membagikan dividen ya, di antara
tanggal 10 dan juga 14 tadi ya. Ya, TPMA 14 November ya. Apakah ada yang menarik untuk teman-teman? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.